Halo Sobat Raftel Sport, selamat datang kembali di channel yang akan membedah sisi taktis dan realitas lapangan hijau dengan tajam dan mendalam. Tim nasional Brasil selalu identik dengan jogo bonito, sepak bola indah yang menghibur sekaligus mematikan. Namun, di bawah polesan tangan dingin seorang Don Carlo Ancelotti, Seleção tidak hanya sekadar bermain indah, tetapi berevolusi menjadi mesin pemenang yang pragmatis, efektif, dan menakutkan. Kita baru saja menjadi saksi bagaimana Brasil harus bersusah payah menaklukkan Jepang pada laga krusial di babak 32 besar. Meski pada akhirnya Brasil berhasil memulangkan Samurai Biru, pertandingan tersebut membuktikan betapa alotnya menembus pertahanan wakil Asia tersebut. Kini, sorotan para pundit sepak bola beralih pada lawan Brasil berikutnya dari daratan Eropa, yakni Norwegia. Sebuah anomali taktik yang menarik sedang menjadi buah bibir. Mengapa raksasa Eropa seperti Norwegia, yang sedang on fire, justru diprediksi akan menjadi lawan yang lebih mudah ditaklukkan oleh Brasil dibandingkan dengan Jepang di babak 32 besar kemarin? Secara di atas kertas, Norwegia memiliki skuad bertabur bintang. Namun, sepak bola bukanlah sekadar hitungan matematika. Ada perbedaan masif dalam gaya bermain, filosofi taktik, dan adaptasi di atas lapangan. Di video kali ini, Raftel Sport akan membongkar secara detail alasan mengapa perlawanan Jepang kemarin jauh lebih mengerikan bagi sistem permainan Brasil dibandingkan dengan ancaman pasukan Viking dari utara. Jangan kemana-mana, siapkan kopi kalian, dan mari kita bedah taktiknya. Sebelum kita masuk ranah taktik, mari kita lihat realita kondisi skuad kedua tim saat ini. Tangan dingin Ancelotti saat ini sedang diuji oleh badai cedera yang menghantam ruang ganti. Brasil harus rela kehilangan dua pilar penting dalam skema penyerangan mereka, yaitu Raphinha dan Lucas Paqueta. Khusus untuk Paqueta, ini menjadi pukulan telak karena sang gelandang harus ditarik keluar akibat cedera saat berjibaku di tengah lapangan ketika Brasil bersusah payah menaklukkan Jepang di babak 32 besar kemarin. Kehilangan Paqueta berarti Brasil kehilangan sosok kreator di lini tengah yang mampu memecah kebuntuan dan mengatur tempo, sementara absennya Raphinha mengurangi daya ledak Seleção dari sektor sayap kanan. Di sisi lain, Norwegia datang dengan kepala tegak dan kondisi fisik yang prima. Mereka turun dengan skuad penuh, tanpa ada satupun pemain inti yang masuk ke ruang perawatan. Lebih mengerikannya lagi, ujung tombak mereka, sang ciborg Erling Haaland, sedang berada dalam performa puncak setelah menorehkan 5 gol di kompetisi ini. Dengan amunisi Martin Odegaard sebagai pelayan utama, Norwegia tampak seperti badai yang siap menghancurkan pertahanan manapun. Namun, disinilah letak kejeniusan seorang Carlo Ancelotti. Dalam kondisi skuad yang pincang usai pertarungan berdarah melawan Jepang, Ancelotti justru melihat sistem Norwegia sebagai mangsa yang lebih empuk. Mengapa demikian? Alasan pertama yang membuat Jepang sangat menyulitkan Brasil di babak 32 besar adalah pertarungan antara sistem kolektif melawan ketergantungan individu. Seperti yang kita saksikan pada laga kemarin, Jepang bermain dengan sistem kolektivitas yang sangat terorganisir. Ketika bertahan, Samurai Biru menerapkan low block atau blok pertahanan rendah yang luar biasa rapat. Jarak antar lini begitu sempit sehingga tidak ada ruang bagi pemain Brasil untuk melakukan kombinasi umpan pendek atau melakukan penetrasi di half space. Organisasi pertahanan ini tidak bergantung pada satu pemain bintang, melainkan pada kedisiplinan 11 pemain di atas lapangan yang bergerak seirama bak sebuah mesin. Hal ini sempat membuat skuad Brasil frustrasi dan kesulitan mencari celah sebelum akhirnya berhasil mencuri kemenangan. Sebaliknya, mari kita bedah gaya bermain Norwegia. Kekuatan utama mereka sangat terpusat pada satu nama, Erling Haaland. Memang, memiliki striker yang telah mencetak 5 gol adalah sebuah kemewahan. Namun, bagi pelatih cerdik sekelas Carlo Ancelotti, ini adalah celah taktik yang bisa dieksploitasi. Skema serangan Norwegia hampir selalu berpusat pada bagaimana mengalirkan bola secepat mungkin kepada Haaland. Ketika taktik sebuah tim terlalu bergantung pada satu pemain, tim sekelas Brasil tahu persis apa yang harus dilakukan, mengisolasi sang target man dan memutus aliran bola dari lini tengah. Dengan mematikan koneksi ini, sistem penyerangan Norwegia akan langsung kehilangan tajinya. Faktor kedua yang menjadi sorotan utama adalah fleksibilitas taktis. Jepang bukanlah tim yang hanya sekadar parkir bus.
Keistimewaan skuad Samurai Biru di babak 32 besar kemarin terletak pada bagaimana mereka sangat adaptif dalam membaca arah permainan dan mampu mengatur tempo. Ketika menghadapi dominasi penguasaan bola Brasil, Jepang dengan sabar menunggu momentum. Begitu mereka berhasil memutus aliran bola, transisi serangan balik mereka terjadi dalam hitungan detik. Kecepatan pemain-pemain Jepang dalam mengeksploitasi ruang kosong yang ditinggalkan oleh fullback Brasil sangatlah mematikan. Tim dengan gaya bermain terbuka yang sering meninggalkan garis pertahanan tinggi sangat rentan terhadap jebakan transisi cepat ini. Inilah yang membuat laga 32 besar kemarin terasa begitu melelahkan secara mental dan taktik bagi Ancelotti. Terlebih lagi, ketika Lucas Paqueta mengalami cedera di pertengahan laga tersebut, Brasil secara instan kehilangan sosok pengatur ritme yang krusial untuk meredam ledakan serangan balik mematikan dari lini tengah Jepang. Beruntung, mental juara Brasil mampu mengatasi krisis tersebut. Berbanding terbalik dengan Jepang yang dinamis, Norwegia justru mengandalkan pendekatan yang jauh lebih statis dan ortodoks. Mereka amat bergantung pada permainan fisik yang langsung menusuk ke jantung pertahanan lawan. Dengan memanfaatkan keunggulan postur tubuh dan duel udara, Norwegia mencoba mendominasi area penalti. Namun Sobat Raftel Sport, gaya bermain yang mengandalkan permainan langsung, direct play, ini justru berisiko tinggi saat menghadapi skema transisi cepat Brasil. Back-back Norwegia memang unggul dalam duel fisik, tetapi mereka seringkali terekspos dalam hal kecepatan murni, sprint, dan kelincahan, agility. Ketika Norwegia asyik membangun serangan dan menaikkan garis pertahanan untuk menyuplai Haaland, mereka meninggalkan celah besar di area pertahanan sendiri. Back-back Norwegia yang berpostur tinggi dan cenderung lambat akan dipaksa beradu lari melawan kecepatan kilat Vinicius Junior serta barisan penyerang sayap Brasil lainnya. Tanpa harus mendikte permainan secara penuh, transisi serangan balik Brasil akan dengan mudah membelah pertahanan Norwegia yang terlambat merapat. Fleksibilitas pergerakan skuad asuhan Ancelotti akan menjadikan gaya fisik Norwegia terlihat sangat kaku di atas lapangan hijau. Pada akhirnya, magis Carlo Ancelotti bukan hanya sekadar meracik formasi, melainkan kepiawaiannya mengeksploitasi psikologi dan kelemahan sistemik lawan. Laga melawan Jepang di babak 32 besar memaksa Brasil membongkar tembok beton kedisiplinan tingkat tinggi, mengorbankan pilar seperti Lucas Paqueta yang cedera di laga itu, sambil terus waspada terhadap latih serangan balik yang mematikan. Itu adalah laga yang benar-benar menguras kesabaran dan kreativitas. Namun, menatap laga melawan Norwegia, perhitungannya jauh lebih lugas. Meskipun Norwegia tampil full squad dan memiliki monster pencetak 5 gol, identitas taktik mereka lebih mudah ditebak. Mematikan satu alur serangan utama jauh lebih aplikatif secara taktik dibandingkan harus meladeni 11 pemain yang bermain dengan kecerdasan kolektif absolut seperti Jepang. Kekuatan fisik Norwegia akan menjadi tidak relevan jika mereka selalu kalah langkah oleh kelincahan dan transisi kilat Brasil. Itulah alasan mengapa di atas papan taktik seorang Don Carlo, Norwegia adalah kanvas yang lebih mudah untuk diatasi ketimbang Jepang yang telah memberikan perlawanan luar biasa berat di fase sebelumnya. Nah, itu dia analisis mendalam dari Raftel Sport mengenai alasan taktis mengapa Norwegia dianggap sebagai rintangan yang lebih mudah dipatahkan oleh Brasil jika dibandingkan dengan perlawanan sengit Jepang di babak 32 besar. Sepak bola memang selalu menyajikan drama, namun di balik itu semua, kecerdasan taktiklah yang menentukan siapa yang berhak melaju. Bagaimana menurut kalian Sobat Raftel Sport? Apakah kalian setuju bahwa ketergantungan Norwegia pada Haaland justru akan mempermudah jalan Brasil di laga selanjutnya? Coba tuliskan pendapat dan analisis kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusi bareng. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai bedah taktik ini, share ke sesama pecinta sepak bola, dan pastikan sudah subscribe ke channel Raftel Sport agar terus update konten analisis sepak bola yang tajam dan faktual. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga.